Apakah sahabat mendengar suara itu? Itu adalah suara seseorang yang sedang sesak napas. Apa karena ia capek berlari, capek naik tangga? Tapi kok saat beristirahat juga sulit bernapas, sampai batuk-batuk kering hingga berdahak. Waspadalah, bisa jadi ini tanda-tanda infeksi pneumonia. Pneumonia pada tingkat parah dapat menyebabkan kantong di dalam paru-paru terisi dengan cairan ataupun nanah. Serupa dengan cara penularan COVID-19, sahabat juga dapat tertular lewat cairan yang keluar melalui batuk, bersin, ataupun kontak erat dengan seseorang yang terinfeksi di mana saja dan kapan saja. Ingat, pneumonia bukanlah flu dan ada berbagai jenis pneumonia yang dapat ditemukan. Dua jenis pneumonia yang paling sering ditemukan adalah yang berbentuk virus dan bakteri. Sekitar 20 hingga 25% pneumonia bakteri merupakan pneumonia pneumococcus yang dapat menjadi serius. Gejala dapat muncul dengan cepat seperti batuk, lelah, demam, menggigil kedinginan, dan sakit dada beserta sesak napas. Bahkan beberapa gejala dapat bertahan selama berminggu-minggu atau lebih. Menentukan sebab dari pneumonia tidak selalu mudah karena gejalanya mirip dengan penyakit paru-paru lainnya. Namun, saat terdeteksi, dokter biasanya memberikan antibiotik untuk melawan infeksi. Pneumonia dapat mulai sebagai infeksi ringan hingga menjadi lebih serius, dan bahkan bisa berujung pada kematian. Bagi orang dewasa, faktor-faktor seperti rokok, penyalahgunaan alkohol, paparan terhadap asap-asap berbahaya, dan penyakit bawaan dapat meningkatkan risiko terkenanya pneumonia. Anak-anak dan lansia memiliki risiko yang lebih tinggi karena imun tubuh mereka yang belum sepenuhnya berkembang dan melemah. Sekarang saatnya melindungi diri. Vaksinasi dapat membantu mencegah pneumonia yang mengintai semua usia. Mari lindungi diri dan orang-orang terkasih sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat rumah vaksin. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Semoga Bapak Ibu semuanya kabarnya luar biasa, kabarnya sehat-sehat. Karena kalau misalkan kita lihat akhir-akhir ini cuaca di Indonesia di banyak daerah sedang mengering ya. Bahkan kemarin isunya beberapa daerah di Indonesia ini akan lebih merasa terpanggang istilahnya. Bahkan bisa mencapai 40 derajat di beberapa titik di Indonesia. Dan semoga di daerah manapun, Bapak Ibu semuanya kita selalu dalam keadaan sehat. Kalau misalnya ada yang sedang sakit, semoga segera disehatkan ya. Bapak Ibu kalau misalnya berbicara penyakit, ini ada beberapa penyakit yang memang resikonya ini bisa mengenai siapapun. Ada penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dari tiga penyakit ini tentunya ada resiko-resiko penyakit lain yang mungkin bisa diderita oleh para penyintas penyakit ini. Siapa tahu ada kerabatnya atau anggota keluarga dari Bapak Ibu yang mengalami penyakit ini atau misalkan sudah muncul gejalanya, maka kita harus waspada dari penyakit pneumonia. Oleh karena itu, Bapak Ibu selamat datang di acara webinar Rumah Vaksinasi, pentingnya vaksinasi pneumonia untuk penderita penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Kira-kira kenapa ya kita harus waspada vaksinasi pneumonia ini dari tiga penyakit ini? Mungkin nanti ada relevansinya. Kita akan menyimak dari narasumber kita yang luar biasa. Sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga pembicara kita yang hadir hari ini. Yang pertama, pembicara kita hari ini adalah Dr. Radityo Prakoso, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPAK, selaku founder Rumah Vaksinasi. Dan juga nanti acara pemateri akan dipimpin oleh moderator kita, Dr. Anissa Saraswati. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ini sudah mencapai 230, luar biasa. Ini baru mulai. Dan saya percaya pastinya ini akan terus bertambah ya. Bapak Ibu ingatkan lagi teman-temannya nih, ada webinar rumah vaksinasi, jangan ketinggalan. Karena ini penting banget tentunya ya. Tentunya Bapak Ibu,
Webinar ini dipersembahkan oleh Rumah Vaksinasi dan juga Pfizer Indonesia. Bapak Ibu bisa ikut serta, tunjukkan partisipasi dalam webinar ini dengan berfoto dan juga upload ke Instagram. Jangan lupa tag akun Instagram @rumahvaksinasi dan juga @Pfizer_ID. Tentunya Bapak Ibu bisa menyalakan mikrofon hanya dengan seizin panitia dan juga pengisi acara, siapa tahu nanti di sesi tanya jawab. Dan peserta dimohon untuk menyimak materi dengan baik dan juga dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia dan nanti akan dibahas di sesi tanya jawab. Tentunya di tengah-tengah juga boleh mengajukan pertanyaan karena nanti akan disortir juga oleh panitia ya. Dan juga Bapak Ibu, ini link presensi tentunya akan tersedia di akhir acara. Untuk di awal acara kita absen dulu nih Bapak Ibu, ini datangnya dari mana aja? Dari Bandung, Jakarta, Semarang, atau Surabaya. Sambil share ya cuacanya di rumah ini panas banget atau misalkan masih dingin adem-adem aja. Ini boleh Bapak Ibu dari Bengkulu hadir. Oke. Kemudian Makassar hadir. Wah, Makassar ini juga salah satu daerah yang diberitakan cuacanya akhir-akhir ini sangat panas ya, sahabat Siti Maesaroh. Kemudian ini ada Samarinda. Kemudian ada dari Makassar juga, kemudian ada dari Bandung, dari Jakarta, kemudian ada juga dari Yogyakarta, ada dari Bone, luar biasa. Ini jauh sekali kalau misalnya dari pusat kota Indonesia. Ada Palangkaraya, luar biasa. Ada dari Lampung, kemudian ada dari Surabaya, dari Semarang, ini luar biasa. Dari Jakarta Timur, Mojokerto, dari Nusa Tenggara Timur, luar biasa ya. Dari Sumba Barat, selamat datang sahabat kita. Kemudian juga ada dari Medan, dari Cilegon. Wah ini partisipasinya luar biasa ya dari Bapak Ibu untuk webinar rumah vaksinasi ini. Dan untuk link presensinya nanti akan panitia sematkan di fitur chat di akhir acara. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan sampai akhir acara dan mengisi link presensinya. Oke baik. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita simak sambutan dari Dr. Piprim Basarahyanuarso, SPAK selaku founder Rumah Vaksinasi. Kepada Dr. Piprim, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita, sahabat saya Dr. Radityo Prakoso, SPJP. Gelarnya panjang sebetulnya ya. Makasih Bang, makasih Bang. Waalaikumsalam. Cukup Bang, cukup. Juga moderator kita, Dr. Saras. Tadi Mbak MC-nya siapa ya? Saya lupa. Ini Dokter Piprim. Ya. Mbak Dan Rashida, Dok. siapa? Mbak Rashida. Rashida, ya. Ya, Rashida. Dan juga yang saya banggakan para peserta webinar. Ini benar-benar dari Aceh sampai Papua ya. Ada bangsa Merauke. Ada Kalimantan, ada Makassar, ada Ambon tadi saya lihat juga. Ini animonya luar biasa. Kayak fansnya Dokter Radit nih banyak banget nih kayaknya. Dari mana-mana. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Dokter Radit ya untuk kesediaannya mengisi topik saya kira sangat penting, yaitu tentang upaya preventif ya. Pneumonia, penyakit yang mematikan, khususnya apabila pada orang dewasa dengan komorbid ya. Kita tahu bahwa upaya untuk menjaga kesehatan itu ada upaya preventif, ya, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, tentu saja yang paling ideal itu di awal dengan promotif ya, dengan dia hidup sehat, dia healthy lifestyle, atur pola makan, olahraga, dan seterusnya. Tetapi ketika orang itu kemudian sudah mengalami sakit ya, sakit kronik, nah ini berisiko untuk jika terkena penyakit
infeksi dia bisa berat. Kita ingat mungkin COVID-19 memberi pelajaran pada kita bahwa orang-orang dengan komorbid itu bisa terdampak sangat berat, bahkan bisa meninggal. Sementara orang-orang sehat kena COVID ya santai aja, dia nggak apa-apa. Nah, dengan demikian, Ibu sekalian, sangat penting sekali apabila kita ada saudara atau orang tua ya, atau eyangnya anak-anak yang akan punya sakit diabetes ya, punya sakit jantung ya, atau hipertensi atau yang lain-lainnya penyakit kronik, eh, itu nggak cukup kalau kita berikan upaya-upaya seperti nutrisi yang baik, gitu-gitu aja nggak cukup ya. Tetap harus kita beri upaya preventif yang lebih spesifik ya, seperti vaksinasi atau imunisasi. Nah, sebenarnya vaksinasinya tidak hanya penyakit, tapi juga bisa influenza ya, zoster ya, eh, dan lain-lain, itu juga upaya serangkaian upaya untuk perlindungan terhadap orang dewasa komorbid. Termasuk lansia sebetulnya ya, lansia juga daya tahannya sudah mulai menurun, perlu diberikan upaya penguatan kekebalan melalui vaksinasi ya. Nanti insya Allah Dokter Radit akan menjelaskan bagaimana penting ya melindungi orang-orang dengan komorbid ini, karena biasanya orang dengan komorbid ini sistem imunitasnya juga sudah tidak gagah ketika orang itu masih sehat normal ya. Oleh karena itu bukti kasih sayang kita pada orang-orang terdekat kita, apalagi yang memiliki komorbid ya, termasuk eyang-eyangnya anak-anak ya, om tantenya yang ada komorbid tadi, sakit jantung, diabetes, hipertensi, ini kita anjurkan untuk bisa diberikan imunisasi. Ikhtiar maksimal, kemudian berdoa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita ya, dan juga orang-orang yang kita cintai, ikhtiar seperti ini salah satunya dengan menimbulkan kekebalan spesifik melalui imunisasi. Saya kira dari saya itu aja, nggak banyak. Terima kasih Rashida, dan juga para peserta semuanya. Silakan menyimak apa yang nanti yang disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Radit ini. Saya kira susah untuk bisa ketemu beliau ya, beliau orangnya sibuk sekali, keliling-keliling Indonesia terus ya Dr. Radit ya. Karena beliau ini presiden ketua dari PERKI ya, Perhimpunan Kardiologi Indonesia ya. Jadi itu saja mungkin. Terima kasih Dr. Adi. Nanti Dr. Saras yang akan memoderatori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Piprim sudah memberikan sambutannya. Tadi kita Bapak Ibu sudah dijelaskan ya, bahwa ilmu yang kita dapatkan pada hari ini merupakan salah satu upaya preventif atau misalkan pencegahan. Setidaknya kita bisa melindungi keluarga kita, bahkan diri kita sendiri dengan semakin bertambahnya ilmu, dan juga kita akan tahu upaya pencegahan-pencegahan apa setelah nanti kita simak ilmunya dari Dokter Adit ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke sesi pemateri, mari kita simak ada satu buah video menarik yang dipersembahkan oleh Pfizer. Berikut videonya. Apakah sahabat mendengar suara itu? Itu adalah suara seseorang yang sedang sesak napas. Apa karena ia capek berlari, capek naik tangga? Tapi kok saat beristirahat juga sulit bernapas? Sampai batuk-batuk kering hingga berdahak. Waspadalah, bisa jadi ini tanda-tanda infeksi pneumonia. Pneumonia pada tingkat parah dapat menyebabkan kantong di dalam paru-paru terisi dengan cairan ataupun nanah. Serupa dengan cara penularan COVID-19, sahabat juga dapat tertular lewat cairan yang keluar melalui batuk,
bersin, ataupun kontak erat dengan seseorang yang terinfeksi, di mana saja dan kapan saja. Ingat, pneumonia bukanlah flu, dan ada berbagai jenis pneumonia yang dapat ditemukan. Dua jenis pneumonia yang paling sering ditemukan adalah yang berbentuk virus dan bakteri. Sekitar 20 hingga 25% pneumonia bakteri merupakan pneumonia pneumococcus yang dapat menjadi serius. Gejala dapat muncul dengan cepat seperti batuk, lelah, demam, menggigil kedinginan, dan sakit dada beserta sesak napas. Bahkan beberapa gejala dapat bertahan selama berminggu-minggu atau lebih. Menentukan sebab dari pneumonia tidak selalu mudah karena gejalanya mirip dengan penyakit paru-paru lainnya. Namun, saat terdeteksi, dokter biasanya memberikan antibiotik untuk melawan infeksi. Pneumonia dapat mulai sebagai infeksi ringan hingga menjadi lebih serius, dan bahkan bisa berujung pada kematian. Bagi orang dewasa, faktor-faktor seperti rokok, penyalahgunaan alkohol, paparan terhadap asap-asap berbahaya, dan penyakit bawaan dapat meningkatkan risiko terkenanya pneumonia. Anak-anak dan lansia memiliki risiko yang lebih tinggi karena imun tubuh mereka yang belum sepenuhnya berkembang dan lemah. Sekarang saatnya melindungi diri. Vaksinasi dapat membantu mencegah pneumonia yang mengintai semua usia. Mari lindungi diri dan orang-orang terkasih sekarang. Baik Bapak Ibu, itu dia video yang dipersembahkan oleh Pfizer. Selanjutnya saat ini kita akan masuk ke acara inti. Kita akan menyimak pembahasan materi yang sangat menarik dari Dr. Radit. Dan nanti Bapak Ibu kalau misalkan masih punya rasa penasaran lebih lanjut boleh ya. Ini langsung aja simpan di kolom tanya jawab. Insya Allah nanti akan dibahas dan diservis oleh panitia. Untuk sesi pemateri kita, ini akan dipimpin oleh moderator kita hari ini, ada Dr. Anissa Saraswati atau akrab disapa Dr. Saras. Beliau adalah dokter Rumah Vaksinasi Cabang Selawi Kabupaten Tegal, dan saat ini sebagai General Practitioner and Breastfeeding Counselor. Alhamdulillah Dr. Saras sudah hadir bersama dengan kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Saras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Kak Rashida. Gimana kabarnya? Pagi, dokter. Alhamdulillah baik di sini. Dokter Saras, kabarnya baik, dok? Alhamdulillah baik. Di sini udah mulai hujan nih. Kemarin alhamdulillah hujan pertama kalinya. Wow, setelah sekian lama ya, doknya. Alhamdulillah hujan pertama kalinya. Semoga di daerah lain hujannya juga segera menular nih, dok. Kalau misalkan di Jawa Barat sendiri nih masih menclok-menclok nih daerah hujannya. Jadi masih ngacak, dok. Dan pastinya banyak sekali dari masyarakat Indonesia yang mengharapkan hujan ya, dok ya. Betul, betul sekali. Oke, dokter. Ini pembahasan hari ini sepertinya menarik sekali. Ini kalau misalkan istilah anak zaman sekarang relate banget ini sama kejadian banyak orang atau misalkan untuk keluarga kita. Untuk sesi materi hari ini kepada Dokter Saras, disilahkan. Terima kasih Kak Rashida untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Izinkan saya, Dr. Saras dari Rumah Vaksinasi Selawi Tegal untuk memandu acara webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih juga kepada Dr. Piprim Basarah Yanwarso, spesialis anak konsultan, untuk sambutannya. Sebelum kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari Dr. Adit, saya akan membacakan profil singkat terlebih dahulu dari narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Aditya Prakoso, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, FIHA, FAPSIC, FASSC. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter dan dokter subspesialisnya di Universitas Indonesia. Pengalamannya yaitu Fellowship Pediatric Cardiology di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta, Fellowship ASEAN College Cardiology, Workshop Cardiac Morphology in Congenital Heart Disease di Royal Brompton Hospital Inggris, pelatihan di Perhimpunan Angiografi dan Intervensi Kardiovaskular Las Vegas, Amerika Serikat, pembicara di CSI Asia Pasifik 2019 di Cina, pembicara di CSI Frankfurt 2019 di Jerman.
Jabatan saat ini adalah beliau adalah Ketua Komite ACLS untuk Mahasiswa Kedokteran FKUI Jakarta dan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia 2022 sampai 2025. Wah, menarik sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini. Pengalamannya sangat banyak di dalam negeri maupun di luar negeri dan beliau merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia juga. Selamat pagi, Dokter Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Terima dok kasih Dokter kabarnya? Saras atas introduksinya. Sama-sama Alhamdulillah, dok. baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu bulan kapan pernah ke Tegal ya dok ya? Iya, kita Tapi saya nggak sempat ikut acaranya. Oh, terima kasih, Mbak. Hmm, Iya, iya, iya. Ya baik dok. Untuk mempersingkat waktu, kayaknya peserta juga udah pada nggak sabar nih untuk dengerin materi dari Dokter Radit. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Dokter Radit menyampaikan materinya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salam dan salawat pada Rasulnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada rumah vaksinasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya sharing tentang pentingnya vaksinasi pneumonia untuk penderita hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Tadi introduksi sudah diberikan oleh Dr. Piprim. Dr. Piprim ini sahabat saya, beliau ketua atau presiden dari Dokter Anak Indonesia ya. Kebetulan kami berdua bergerak pada bidang yang sama, yaitu tentang jantung pediatrics ya. Jadi terima kasih Dokter Piprim kesempatannya untuk sharing. Hari ini saya nggak jadi pediatrik kardiologis, saya jadi kardiologis. Oke, nothing to be disclosed. Tadi sudah kita dengarkan ya, ada video dari Pfizer, ada introduksi. Apa sih pneumonia? Kalau kita lihat dalam bahasa kedokteran itu, kalau radang itu itis ya. Nah, kalau pada paru namanya agak spesial ya, namanya pneumonia. Jadi pneumonia adalah peradangan pada kantong udara di paru-paru atau bahasa kerennya alveolus dan jaringan di sekitarnya. Nah, untuk teman-teman pemirsa, gejalanya apa sih pneumonia ini? Yang pertama adalah demam. Demamnya yang pneumonia ini emang agak spesial ya, demam tinggi. Terus ada gejala sistemik yang menyertai. Ada lemas, nggak mau makan, ya. Kemudian batuk berdahak. Kenapa dia batuk berdahak? Karena dia hubungan dengan saluran nafas. Jadi saluran nafas ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah didesain ya, selalu bersih. Kenapa? Ada sapunya. Sapunya ini namanya silia. Nah, kalau ada infeksi atau peradangan, jadi ada banyak sekret di situ. Nah, sekretnya ini akan merangsang sapunya ini atau silianya ini bergerak lebih cepat dan merangsang pusat batuk. Nah, jadi sebenarnya batuk ini bagus ya untuk membersihkan jalan nafas. Karena kalau batuknya itu berkepanjangan akan mengganggu. Kemudian sesak nafas. Kenapa sih kita merasakan sesak nafas? Sesak nafas itu adalah suatu manifestasi dari perubahan antara ventilasi dan perfusi. Jadi kalau ada gangguan pada pertukaran gas, maka dia akan bermanifestasi nafasnya kurang nyaman atau sesak. Dan konsekuensinya adalah nafas cepat. Nah, kemudian kalau ada radang, kita mengenal ada 5 tanda radang. Ada demam, sakit, ya. Kemudian ada kemerahan, kemudian ada fungsinya yang tidak bisa berjalan. Nah, salah satunya ini adalah
nyeri dada ya. Nah, jenis-jenis pneumonia berdasarkan penyebabnya dan tempatnya. Dok, kenapa tempat ini menjadi penting pada pneumonia? Karena tempat ini berhubungan dengan jenis kumannya, ya. Nah, jadi yang pertama adalah community acquired pneumonia. Ini radang paru ini disebabkan oleh kuman-kuman yang di luar rumah sakit atau di masyarakat. Nah, ini virulensi atau keganasan dari kumannya nih nggak terlalu ganas ya. Kemudian hospital acquired pneumonia. Jadi kadang-kadang orang dirawat di rumah sakit dapat bonus. Nah, bonusnya pneumonia. Nah, ini kumannya udah agak tinggi nih keadaannya nih. Udah lebih virulen, resisten. Dan yang terakhir adalah pneumonia associated karena ventilasi. Nah, karena dia pakai alat bantu nafas. Jadi kalau dirawat di rumah sakit nih, para hadirin sekalian, jangan seneng ya. Kalau nginep ya bagus di hotel ya. Tapi kalau nginep di rumah sakit, bonusnya banyak. Nah, termasuk adalah nosokomial. Nah, kita diam-diam aja nih bisa nosokomial. Apalagi kita beraktivitas tidak semestinya. Misalnya, kalau nggak cuci tangan dulu, kalau habis terkena orang atau habis salaman, kita harus cuci tangan. Kita sudah dididik oleh COVID-19 ini supaya hidup lebih bersih ya. Jadi kalau ketemu orang, habis salaman, habis pegang-pegang untuk tenaga kesehatan, pegang pasien. Nah, ini kita harus lakukan sanitasi atau cuci tangan sehingga salah satu risiko contohnya adalah pneumonia ini bisa kita cegah ya. Nah, sekarang kita bahas ini community acquired pneumonia yang disebabkan oleh kuman-kuman di luar rumah sakit. Nah, penyebab dari pneumonia ini pada umumnya ada 3 ya. Satu adalah bakteri. Bakteri itu mikroorganisme ya. Nah, kemudian virus. Virus itu apa sih? Virus itu adalah dibilang makhluk hidup, enggak juga. Dia enggak hidup, cuman dia bisa masuk ke dalam DNA, dalam sel dan merusak gitu. Jadi kalau bakteri itu seperti binatang mikroorganisme kecil, dia hidup. So, kalau viral, dia bagian dari makhluk hidup, tapi kalau dia bersatu dengan sel, dia akan melakukan kerusakan dan bisa berkembang biak secara cepat. Yang ketiga adalah fungus atau jamur. Nah, jamur ini udah sempat hilang dalam peredaran. Tapi karena kita ini kadang-kadang ini ya, masyarakat umum ini senangnya kalau batuk tuh langsung antibiotik aja. Nah, akibat antibiotik yang abuse atau antibiotik yang penggunaannya kurang baik, tidak sesuai dengan indikasi, tidak sesuai dengan resep dokter, sembarangan aja masuk antibiotik, akhirnya timbullah infeksi yang disebabkan oleh jamur. Tadinya jamurnya tuh nggak apa-apa, cuma diem aja di situ. Cuman karena bakteri normalnya itu hilang, dibunuh oleh antibiotik, dia berkembang biak. Nah, untuk pneumonia fungus ini juga bisa pada penyakit-penyakit kronik. Misalnya penyakit-penyakit yang menurunkan kekebalan tubuh. Misalnya emang ada penyakit yang menurunkan kekebalan tubuh, misalnya adalah AIDS atau human infeksi dari human immunodeficiency virus. Atau penyakit-penyakit kronik lain, penyakit gula, penyakit kanker, ya. Kemudian penyakit lama, misalnya penyakit jantung dengan segala manifestasinya. Anak-anak juga gitu, ada kanker pada anak. Nah, ini khusus juga pada anak atau bayi dengan penyakit jantung bawaan. Nah, bakteri ini contohnya apa? Yang sering adalah pneumococcus, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumonia, dan lain-lainnya. Contoh misalnya Haemophilus influenza.
Dia menyebabkan pneumonia, tapi dia juga bisa menyebabkan mencetuskan serangan jantung karena ada beberapa paper mengatakan bahwa Haemophilus influenza ini juga menjadi faktor predisposisi dari serangan jantung. Nah, untuk Legionella, Mycoplasma, Chlamydia ini jarang. Tapi sekarang juga sudah terjadi. Legionella ini banyak ada di mana? Di AC yang nggak pernah dibersihkan. Ya, jadi kalau kita punya rumah atau gedung atau kantor, kita harus secara reguler membersihkan AC. Nah, ini kita duduk di kantor enak ya, dingin dingin dingin, kok tambah-tambah kok meriang ya. Jangan-jangan AC-nya kotor ini. Banyak-banyak bakteri di situ. Virus, ada influenza virus. Jadi tadi dikatakan Dokter Piprim, sekarang COVID udah kita anggap pandemi. Apa sih dok yang dimaksud dengan pandemi? Kita anggap sebagai infeksi sehari-hari. Jadi apakah COVID itu udah hilang? Enggak. Nah, bagaimana kita kok dulu kok bahaya banget sih dok? Kok sekarang kok nggak bahaya sih? Bukan nggak bahaya, tapi karena kita mostly sudah punya antibody, sehingga infeksi COVID-19 itu tidak udah ada tentara-tentara yang bisa membunuh. Influenza virus, RSV, parainfluenza adenovirus. Tadi fungus jamur ada histoplasma, blastomyces, coccidioides dan lain-lain. Ya, tadi sudah saya katakan. Nah, kenapa pneumonia ini berbahaya? Sebenarnya pneumonia ini gimana sih? Batuk panas berulang itu ya pneumonia. Cuma kalau pada satu sisi ada satu keadaan kok bisa sangat berbahaya. Nah, sebenarnya semua kuman yang masuk ke dalam tubuh itu ada penangkalnya. Tubuh ini sebenarnya bisa menyingkirkan. Tapi respons imun masing-masing ini kan berbeda-beda. Kalau ada dia respons imunnya baik, viral infection biasanya self-limiting atau hilang dengan sendirinya. Cuman gejala penyertanya nggak enak, ada batuk, panas, menggigil, nggak mau makan. Nah, tapi kalau ada bakteri, kita harus dikasih obat. Obatnya namanya apa, dok? Namanya antibiotics ya. Nah, tanpa pengobatan, pneumonia dapat menimbulkan komplikasi. Kalau jamur gimana? Kalau jamur wajib juga diobatin. Jadi kesimpulannya gimana, dok? Kalau pneumonia ke dokter apa enggak ya? Yes, ke dokter. Jangan ngobatin. Mungkin di sini ada yang penonton hari ini juga dokter ya. Kalau dokter juga dilarang mengobati sendiri ya. Jadi be a good doctor and also be a good patient. Nah, apa sih komplikasi dari pneumonia ini? Ada gagal nafas, ada abses paru. Abses itu apa sih? Abses itu adanya jaringan mati di situ. Jadi peradangan, terus jaringannya ada yang mati, terus menimbulkan ada kiste, namanya abses. Sepsis. Sepsis itu apa sih dok? Sepsis itu adalah infeksi yang inflamasi dan infeksi yang tersebar seluruh tubuh yang mengakibatkan gagal organ. Kok pneumonia pasiennya bisa meninggal sih? Terus bisa cuci darah. Nah, itu namanya gagal organ multiple. Meningitis. Meningitis itu adalah radang pada selaput otak. Biasanya penurunan kesadaran, ada kejang-kejang, ya. Kemudian mungkin kalau udah lanjut kita terjadi gangguan motorik dan akhirnya bisa menjadi kematian. Mortality community acquired pneumonia ini makin lama sebenarnya makin tinggi. Nah, ini makanya perlu yang namanya nomor 1 pencegahan. Ya kalau bisa nggak sakit, kenapa harus sakit? Kalau udah dia beresiko, tadi pencegahannya gimana? Pencegahannya kita tahu, oh AC harus diberesin, makan makanan yang cukup. Terus yang kedua, kalau udah sakit nih, misalnya ada penyakit kronis, ada penyakit jantung bawaan, penyakit jantung habis pasang ring, ada penyakit gula yang pakai suntik insulin, kita lakukan specific protection, ada namanya vaksin, ya vaksin. Kemudian early diagnosis and prompt treatment. Kalau ada sakit batuk, jangan diam aja, nggak apa-apa, masih bisa jalan kok. Enggak,
kita harus ke dokter. Jangan ke dokter sendiri. Dok, nggak punya uang, kan ada BPJS, ya. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan nih, nggak ke dokter, ya. Oke, ya. Kalau sudah masuk ke rumah sakit yang besar, rumah sakit yang paripurna, yang ini, itu sudah terlambat sebenarnya. Itu sudah masuk ke disability limitation atau rehabilitation. Nah, kita maunya masyarakat Indonesia, teman-teman yang nonton webinar ini, ada pada posisi health promotion atau minimal specific protection. Jangan sampai sakit. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, risiko pneumonia ini meningkat pada pasien-pasien dengan usia yang lebih dari 60 tahun. Komorbiditas lain misalnya demensia, kardiovaskuler, hipertensi, dan diabetes mellitus. Ini 3 penyakit ini kita akan bahas pada hari ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hipertensi? Paling gampang, tekanan darah sistolik lebih dari 40 mm Hg, tekanan diastoliknya lebih dari 90 mm Hg pada kondisi diam atau istirahat. Sekarang saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu peserta webinar ini udah punya tuh jam yang ada ada bisa ngukur tekanan darah. Makin gampang ya. Tapi kadang-kadang gini nih, diukur tekanan darahnya 160/90. Oh, salah ini alatnya. Pindah ke alat sebelah, masih 160/90. Pindah ke rumah sakit sebelah 160/90. Ini sakit apa sih ini? Hipertensi. Oh, saya nggak ada apa-apa. I don't feel anything. Saya tidak merasakan apa-apa. Nah, ini teman-teman. Kalau di ilmu kedokteran itu ada namanya gejala tanda. Kalau gejala tuh mencret, pusing, demam. Kemudian yang kedua objective sign yang disebut tanda. Jadi kalau ada tanda tanpa gejala itu artinya udah sakit. Cuman dia belum bergejala. Kadang-kadang saya waktu itu berkunjung di Natuna ya, dibilang. Waktu itu masyarakatnya bilang, di sini ada yang serangan jantung nggak sih? Nggak ada yang serangan jantung, Dok. Terus saya tanya, kenapa orang kan makannya ikan asin, tekanan darahnya tinggi semua. Iya, tekanan darah tinggi, tapi kami bisa berlaut, Dok. Nah, terus dia bilang, tapi yang mati mendadak tiap hari ada. Nah, itu serangan jantung. Ya, ya. Jadi teman-teman sekalian, ya kalau punya keluarga tensinya tinggi, langsung ke dokter. Kita nggak mau tiba-tiba stroke. Ya kalau ditanya masalah mati hidup mah urut, ya. Mati tidak akan maju sedikit, mundur sedikit. Iya, tapi kan wajibnya manusia kan berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Jadi kalau kita ini tiba-tiba santai-santai aja, udahlah, terima nasib aja lah, nggak apa-apa. Belum mati kok. Kalau mati mah udah jamnya, nggak boleh itu menyalahi Al-Quran, nggak boleh. Ya, oke. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini sakit gula. Ya, gejalanya apa dok? Kalau malam kok bolak-balik kencing ya, bangun bangun kencing. Oh enggak, nih saya kebanyakan minum. Paginya gampang lapar, gampang aus. Kalau minum teh botol nih nggak bisa satu satu botol nih harus 4. Ya. Terus kalau jalan, tapi lama kalau lemas. Nah, coba jangan sakit gula. Nah ini kenapa sih tren sakit gula ini meningkat? Karena banyak kan sedentary lifestyle. Teman-teman dulu kalau tempatnya dokter Saras tuh dulu kalau mau jajan beli apa angleng atau singkong yang dicelup pakai tebu itu cari ya ke pasar. Sekarang gampang, tinggal duduk-duduk di rumah, angkat telepon, datang gitu. Ya, pengen es cendol datang. Yang buat di Jakarta pengen
minum boba ya, boba semua. Kalau nggak minum boba nggak, belum trendy nih dokter. Nah, padahal itu tahu isinya apa? Gula. Coca-Cola. Coca-Cola itu satu botol itu bisa 10 sendok gula itu. Jadi yang trendy belum tentu baik ya. Kalau gitu cepat berobat ke dokter. Penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini merupakan mortality, morbidity yang banyak dan termasuk terbesar di Indonesia. Even di negara berkembang, negara maju, ataupun negara terbelakang. Jadi apa gejalanya dok? Kalau jalan kok napasnya mulai berat. Kalau bicara nih udah tersengal-sengal. Adanya kayak diinjek. Jadi dok, kalau jalan dadanya kayak diinjek. Kalau istirahat hilang. Nah itu apakah penyakit jantung koroner? Cepat konsultasi sama dokter jantung. Jangan sampai jatuh pada serangan jantung. Dok, serangan jantung itu apa? Tiba-tiba nyeri dada. Dok, nyeri dada kayak apa sih? Nah, sebagai yang udah punya pengalaman ya, nyeri dadanya kayak diinjek. Sakit bang. Jadi teman-teman kalau ada keluarga ada nyeri dada yang amat sangat sakit, keringat dingin, mual, muntah, jangan jangan bilang, aduh sakit apa ya? Ini perlu dikerok dulu nih, kayaknya angin duduk nih, istirahat dulu, tidur dulu. Wah itu bisa meninggal mendadak ya. Ya jangan ya, kalau gitu harus cepat ke dokter. Nah hipertensi merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskular yang dapat termasuk juga diabetes mellitus. Ya, apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Gula darah sewaktunya lebih dari 200 atau gula darah puasanya lebih dari 120. Ya. Nah, penyakit jantung koroner disebabkan karena adalah plak aterosklerotik pada dinding pembuluh darah yang eh, menyebabkan diameter dinding pembuluh darah. Ya. Nah, sekarang prevalensi hipertensi di Indonesia tinggi, 8,4%. 8,4% dari 270 juta penduduk. Banyak ya. Penyakit jantung koroner 1,5%. Diabetes mellitus 2%. Ini risk Kasdas 2018. Nah, penyakit jantung kronik apalagi yang jadi masalah selain jantung koroner? Ada aritmia, gagal jantung, ada penyakit bawaan. Nah, pada penderita hipertensi terjadi gangguan elastisitas pembuluh darah nafas. Jadi pembuluh darahnya ini jadi kaku. Kemudian terjadi gangguan fungsi pembuluh darah dan disfungsi endotel yang meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Kemudian bisa menyebabkan peradangan sistemik. Ya. Nah, kenapa hubungan hipertensi dengan sistem endotelial ini, nah, termasuk yang di paru ini? Pada itu terjadi peradangan sistemik sehingga kuman itu menjadi lebih prone atau lebih ganas dibandingkan dengan biasanya. Sehingga risiko pneumonia-nya meningkat. Nah, pada gagal jantung, insidensi pneumonia ini lebih dari 3 kali lebih tinggi. Kenapa? Karena ada penumpukan cairan di alveoli. Jadi di gelembung jantung itu, pada gagal jantung terjadi penumpukan cairan. Kalau orang mengatakan paru-parunya kerendam. Dok, paru-parunya nggak ditaruh di kolam renang kok kerendam. Karena cairannya itu nggak bisa kepompa sama jantung. Sehingga mengganggu pembersihan bakteri. Nah, tadi saya udah bilang, di paru-paru ada apa tadi Bapak-Bapak Ibu? Ada sapu, namanya silia. Nah, kalau sapunya ini nggak benar kerjanya, nah kan membantu ganggu kekebalan tubuh. Nah, pada penyakit-penyakit jantung bawaan, sapunya ini juga ada kadang-kadang juga nggak jalan ya. Contohnya pada penyakit-penyakit sindroma, contohnya heterotaksi sindrom.
Jadi pneumonia, gagal jantung kiri, gagal jantung kongestif, juga karena adanya penyakit bocor pada penyakit jantung bawaan juga. Ya, di sebaliknya pneumonia juga bisa menjadi pencetus eksaserbasi gagal jantung. Dok, jadi kalau pneumonia pasiennya bisa gagal jantungnya bisa jadi akut nggak? Bisa banget. Oke. Nah, pada penderita diabetes mellitus kadar gula tinggi sehingga terhadap mikroorganisme menjadi meningkat. Sehingga risiko infeksi meningkat. Salah satunya pneumonia. Outcome dari pneumonia pada pasien dengan penyakit diabetes tipe 2 itu lebih buruk karena berbagai organisme akan menjadi lebih berbahaya pada kondisi gula darah yang tinggi. Dok, bisa sih karena gula darah yang tinggi yang beredar di seluruh darah ini akan menyebabkan glikosilasi dari sel-sel sehingga akan terjadi disfungsi dari selaput sel itu. Kalau selaputnya itu ada di pembuluh darah namanya endotel. Endotel terjadi glikosilasi akan prone to have inflamasi yang menyebabkan aterosklerosis. Kalau sudah ada aterosklerosis atau bisul pada darah, dia bisulnya gampang pecah sehingga bisa menyebabkan serangan jantung. Kemudian dia juga bisa inflamasi ginjal ya di seluruh tubuh sehingga akan menyebabkan organ failure tadi. Ya, diawali dengan inflamasi di seluruh tubuh. Nah, trauma koroner akut bisa nggak disebabkan oleh pneumonia? Iya, salah satunya adalah Haemophilus influenza tadi. Terjadinya ruptur plak atau formasi trombus darah. Ruptur plak akan mengekspos lipid rich core. Jadi ini sebenarnya mungkin udah ada bisul-bisul di pembuluh darah koronernya, cuma yang satu tidak pecah, yang satu mulai kapan? Sebenarnya dari mulai anak-anak, mulai ada genetik, bapaknya bolak-balik serangan jantung, anaknya bisa serangan jantung. Cuman dia bisulnya kelihatan, bisulnya tidak menyebabkan sumbatan, sehingga dia nggak ada gejala. Pada satu hari dia bisa timbul gejala. Nah, pneumonia memicu aktivasi dan agregasi platelet di permukaan plak yang rupture akibat sitokina proinflamasi atau produk bakteri. Ya, nah, kan serangan jantung bisa menjadi secondary pneumonia, bisa. Kalau pasien serangan jantung dirawat di ICU, terus jadi pneumonia, bisa banget. Di satu sisi pneumonia ini bisa jadi pencetus serangan jantung, nggak bisa banget. Ya, jadi vice versa. Nah, ini adalah yang sebelah kanan ini gambar ilustrasi ya, tadi yang saya bilang. Ada bisul. Pas bisul ini nggak ada gejala ya. Ini mungkin pada anak SMP, anak SD. Kalau diambil sampel nih ada nih sini. Nah, lama-lama bisulnya tambah gede. Nah, ini udah mulai mengecil. Sampai mengecil, mengecil. Nah, itu bergejala tuh. Kalau jalan, dari dada. Nggak jalan. Nah, ini pecah nih. Wah, ini akan nutup ini trombusnya. Jadi serangan jantung. Makanya tuh kalau nggak ditolong bisa meninggal. Kenapa? Karena ini nggak gerak tuh. Korsleting. Ya, makanya sekarang tuh di lapangan terbang, di stasiun ada yang namanya AED ya. AED itu buat melakukan cari pertama pada gawat daruratan jantung. Kalau dilakukan kan adanya AED itu survivalnya bisa meningkat tuh. Loh, dok, apa sih? Nah, ini mungkin masih ada yang dokter mendengar. Jadi AED ini ada mesin Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Enggak. Jadi adalah bikin asistom supaya dia timbul irama yang baru lagi. Gitu.
Dan wah ini bisa menghidupkan, ini bisa nggak bisa menghidupkan apa. Nah, komplikasi kardiovaskular pada pneumonia adalah efek peradangan menyebabkan gangguan pada otot jantung, disebut dengan myocarditis, bisa fulminan, bisa membahayakan, bisa meninggal, bisa berkurangnya kontraktilitas jantung, demand oksigen pada otot jantung yang tinggi, disertai oksigen supply yang rendah. Nah, kadang-kadang juga ada efek pada ginjal yang menyebabkan hormon pengatur tekanan darahnya kacau, sehingga akan memperberat gagal. Nah, tadi saya sudah memberikan paparan sedikit tadi, apa itu pneumonia dan bagaimana cara komplikasinya. Nah, sekarang cara pencegahan. Jadi, the aim of medicine adalah mengobati, ya, tapi the ideal is to prevent, ya. Nah, ini dokter di dunia ini bisnisnya masih ngobatin, tapi mungkin pada satu saat fungsi dokter berubah menjadi how to prevent, mencegah. Nah, CDC merekomendasikan vaksin pneumonia pada seluruh individu lebih dari 65 tahun dan IPSV 23 pada pasien non ya dengan faktor risiko infeksi pneumonia sedang seperti penyakit jantung kronik, penyakit gula, gagal ginjal kronik, dan rokok. PCV13 atau vaksin PCV13 dan 2 dapat ditambahkan pada faktor risiko tinggi. Jadi PPSV 23 ini apa sih? 23 valen pneumococcal polysaccharides vaccine. Sedangkan yang PCV13 itu adalah conjugate vaksin dengan efektifnya yang cukup baik, ya. Dikasih vaksin pneumococcus pada kelompok usia lain selain tua tadi apa? Kalau anak usia 2 sampai 18 tahun nanti mungkin dibahas Dr. Piprim. Mohon maaf. Jadi penyakit jantung kronik, gagal jantung, terus jantung bawaan yang biru, penyakit gula, penyakit asma dengan pengobatan kortikosteroid oral dosis tinggi, riwayat implan koklea, kondisi medis yang berisiko tinggi seperti gagal ginjal, dan riwayat. Kemudian usia 19 sampai 64 tahun pada penyakit kronik atau memiliki kondisi medis yang berisiko tinggi, satu alkoholisme kronik, penyakit jantung kronik termasuk diabetes mellitus, perokok, HIV infection, dan keganasan. Nah, vaksinasi pneumonia atau vaksinasi pneumococcus ini menurunkan risiko kematian, ya, pada pasien dengan risiko kardiovaskular yang tinggi. Potensi manfaat vaksin pneumococcus pada pasien risiko kardiovaskular tinggi adalah kekebalan terhadap antigen Streptococcus pneumonia yang secara imunologi serupa dengan kolesterol LDL teroksidasi. Ya. Kemudian yang kedua, mengurangi efek yang berpotensi merusak pada seluruh tubuh. Ya. Jadi kalau plaknya ini stabil, dia nggak mudah menjadi serangan. Ya. Nah, rekomendasi dari IDAI, ya, mengatakan bahwa pneumokokal konjugal dan pneumokokal polisakkarid ini diberikan pada usia tua, diberikan secara 1 kali dosis, ya. Jadi belum pernah mendapatkan vaksin pneumokok, PCV13 ini ditambahkan dengan PPSV23 ini bisa diberikan dalam 1 tahun. Jika sudah pernah menerima vaksin PPSV23, berikan vaksin PCV13 juga bisa dalam jeda 1 tahun. Ya. Nah, kita lihat di sini. Varicella, zoster, measles, kontraindikasinya. Tetapi pada
Pemberian vaksin pneumonia tidak ada kontraindikasinya even pada ibu hamil imunokompromis. Ya. Kemudian juga untuk penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan alkohol, diabetes. Nah, ini dari Ikatan Dokter 2023. Nah, ini bisa diberikan ya pada usia bulan, 4 bulan, 6 bulan, 15 bulan. Ya, untuk faktor risiko untuk anak-anak dengan risiko tinggi bisa diulang pada usia. Ya. Oke. Jadi teman-teman di rumah vaksin dan rencanakan planning untuk vaksin pada anak atau dewasa. Setidaknya 2 kali dosis vaksin PCV dapat menurunkan risiko pneumonia pada anak dengan bawaan. Nah, kontraindikasinya apa kalau ditanya? Vaksin. Oh, ayah saya ini boleh nggak? Ya, cuma 1. Reaksi alergi berat. Apa sih dok? Alergi berat anak ya. Sampai dia pingsan, timbul ruam-ruam, pas yang disebut kehamilan bukan merupakan kontraindikasi vaksinasi. Ya, wanita justru kan vaksinasi. Efek samping apa? Allah sangat aman ya, tetapi dapat timbul efek samping walaupun sangat jarang ya, demam, nyeri kepala, nyeri atau bengkak pada area suntik, rasa alergi atau anafilaksis. Jadi, operator, simpulan dari sharing pagi ini adalah vaksinasi pneumokokus penting dan aman untuk diberikan kepada pasien yang memiliki kondisi vaksinasi bukan pada pasien hipertensi, diabetes jantung untuk mencegah terjadinya akibat infeksi. Jadi, sudahkah Anda vaksinasi? Jaga orang-orang terdekat Anda dengan memberikan perlindungan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Adit untuk pemaparan materinya. Bahasanya juga sangat mudah dimengerti. Jadi banyak sekali pesan-pesan yang kita bisa tangkap dan informasi-informasi baru tentunya yang mudah sekali kita semua mengerti. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab nih yang paling seru di setiap sesi webinar. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu dan peserta webinar pada pagi hari ini untuk menyaksikan lagi video pneumonia dari Pfizer. Berikut videonya. Apakah sahabat mendengar suara itu? Itu adalah suara seseorang yang sedang sesak napas. Kenalkan, Apakah ia ini capek Moni berlari, alias capek pneumonia. naik tangga? Moni Tapi bisa ditularkan dari satu sekarang orang sulit ke orang yang lain lewat batuk dan kontak yang dekat. Untuk mereka yang sistem imunitasnya belum kuat, terutama pada bayi di bawah usia 2 tahun,
Juga pada anak-anak usia di bawah 5 tahun, Moni adalah ancaman yang jahat. Dia bisa muncul menjadi komplikasi dari flu atau menghilangkan nafsu makan anak-anak. Dia juga bisa membuat anak-anak begitu lelah sehingga mereka susah bangun. Kadang sampai menyebabkan anak-anak harus dirawat di rumah sakit atau lebih parahnya menyebabkan kematian. Demam atau menggigil bisa menjadi tanda Moni sedang mengintai. Jadi, kalau anak Anda bernapas semakin cepat, itu pasti ulah Moni. Salah satu cara untuk menghentikan Moni adalah melakukan vaksinasi PCV. Tidak ada yang paling dibenci Moni selain vaksinasi. Jadi, waspadai gejala dan tanda-tandanya agar kita dapat mengamankan anak-anak kita dari bahaya pneumonia. Ya, terima kasih untuk videonya. Jadi sekarang lanjut ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini dibagi menjadi 2 sesi ya. Sesi pertama, saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan peserta webinar pada pagi hari ini dari kolom komentar di Zoom. Nah, sebelum saya memilih pertanyaan nih, saya mau bertanya langsung juga kepada Dokter Adit. Dok, jadi kan tadi dokter udah jelasin nih bahwa pasien-pasien dengan komorbid, penyakit jantung, terus hipertensi dan diabetes mellitus itu aman ya dok untuk diberikan vaksinasi pneumonia ini. Nah, sebelum melakukan vaksinasi pneumonia ini, apakah pasien-pasien tersebut harus dalam kondisi stabil dok? Jadi misalkan untuk hipertensi sedang dalam tensi yang normal atau diabetes juga dalam kondisi gula darah yang terkontrol. Bagaimana dok? Ya, terima kasih. Jadi vaksinasi ini kan pemberian attenuated viral ya. Jadi ada dan juga ada yang dari sakarit ada. Jadi ideally memang pada kondisi stabil atau terkontrol ya. Ini penting. Nah, definisi terkontrol itu adalah relatif. Kenapa? Kalau pada keadaan yang imunokompromis kita nggak bisa menunggu sampai keadaan membaik. Sehingga jawabannya gimana nih, Dokter Saras? Jawabannya adalah konsultasi dengan dokter terdekat. Bisa teman dokter jantung, teman dokter anak, atau dokter penyakit dalam, atau teman dokter umum. Ya. Jadi konsultasikan, dok, udah aman belum ini? Ya. Jadi saya ulangi lagi, jangan jadi dokter sendiri. Jadi perlunya second opinion. Even dia memang ahlinya, perlu second opinion sehingga menentukan ada poin yang objektif. Demikian Dokter Saras. Ya, terima kasih banyak Dokter Adit. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, untuk vaksinasi pneumonia ini memang sudah dinyatakan aman dan efektif ya untuk mencegah dari penyakit pneumonia, khususnya untuk pasien-pasien yang menderita penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Namun, bukan berarti langsung vaksin-vaksin aja ya dok ya, tapi butuh sekali konsultasi dengan tenaga medis terkait, apalagi yang biasa dokternya periksa gitu ya. Jadi kembali lagi konsultasi bagaimana kondisinya saat ini dan apakah bisa dilakukan vaksinasinya tersebut. Kalau misalkan dokternya sudah ACC atau setuju untuk dilakukan vaksinasi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa langsung mencari tenaga kesehatan yang bisa melakukan vaksinasi PCV begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar ya. Ini banyak sekali pertanyaannya, Masya Allah. Seru banget nih webinar pada pagi hari ini, pesertanya aktif-aktif. Hmm, Sebelumnya karena ini temanya adalah untuk vaksinasi pneumonia penderita penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi, yaitu untuk dewasa ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan awal mungkin saya fokuskan kepada yang sesuai dengan temanya ya.
Oke. Kebanyakan juga banyak yang bertanya tentang anak-anak nih, Dok. Bukan hanya tentang dewasanya saja. Baik, mungkin ini, Dok, dari Ibu Kartika. Mbak Kartika, mahasiswa di RM Surakarta. Izin bertanya, ibu saya adalah pasien pneumonia. Apakah pasien pneumonia setiap bernafas itu tulang belakang seperti tertarik dan serasa ada cairan? Dan apakah boleh meminta vaksin tanpa ada rekomendasi dari DPJP? Dan waktu dirawat inap, diagnosis itu saya ada polip di abdomen. Apakah boleh vaksin, Dok? Nah, tadi jawabannya sudah dijawab sebenarnya pada Ya, sudah bahasan dijawab ya. sebelumnya ya. Jadi nggak boleh sembarangan aja. Saya vaksin-vaksin aja. Boleh nggak? Walaupun aman, tetap harus rekomendasi dokter. Kenapa? Kalau ditanya di forum ini, saya juga nggak tahu kenapa. Karena saya nggak meriksa ibu Anda ya. Jadi pada manusia ini bedanya sama barang itu adalah barang tidak bisa generalisasi. Tapi kalau manusia itu harus tailor made atau kita harus meticulously melihat satu persatu. Pada intinya vaksinasi pneumonia penting ya, terutama pada yang beresiko tinggi ya. Oke, nomor satu. How to do. How to do adalah sudah ada algoritma. Dan nomor satu algoritmnya teman-teman konsultasikan dengan dokter terdekat. Kalau Anda baik-baik saja, nggak sakit, nggak apa, boleh langsung ke fasilitas kesehatan primer. Bisa ke klinik, bisa ke rumah sakit yang terdekat untuk menanyakan apakah saya bisa vaksinasi. Tapi kalau ada masalah sedang serangan jantung dalam perawatan dokter jantung atau sedang pneumonia dalam perawatan dokter anak atau sakit gula dengan kadar gula tinggi dalam perawatan dokter penyakit dalam, konsultasikan dengan dokter Anda. Jadi itu yang penting itu di situ. Ya, jadi bagaimana cara kita menempatkan diri dan bagaimana konsultasi. Nah, kadang-kadang di Indonesia ini kebanyakan orang belajarnya dari Google ya. Kalau kita lihat di sini, kita punya media sosial kok kurang elok dilihat ya. Kenapa? Karena orang kadang-kadang bicara bukan dengan ahlinya. Oleh karena itu tolong kembali lagi karena ini masalah kesehatan demi orang terdekat yang tercinta dari kita semua, tolong kita memberikan action yang proper termasuk pada vaksinasi pneumonia ini. Demikian Dr. Saras. Baik, terima kasih Dokter Adit untuk jawabannya. Jadi sudah 2 kali dijawab ya sama Dokter Adit bahwa vaksinasi ini penting, namun perlu juga konsultasi ke dokter yang menanganinya. Begitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Dokter Panji Irawan, izin dok, untuk pilihan vaksin pneumonia-nya, apakah yang lebih baik polisakarida atau konjugat? Bila konjugat yang PCV 10, 13, 15, atau yang 20? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, Dokter Panji, kita yang polisakarid, jadi itu nyambung ya antara keduanya itu. Jadi bisa both bisa duluan siapa. Tapi itu dalam satu seri. Ya, pada prinsipnya keduanya itu saling melengkapi dan cukup aman. Jadi kalau ditanya bisa keduanya, bisa vice versa. Terima kasih. Baik, bagaimana yang tersedia di daerah masing-masing ya dok berarti? Karena keduanya adalah bagus. Gitu ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 dok. Dari Payakumbuh dok, ini dari Sumatera Barat. Dari Bidan Eliza. Izin bertanya Pak, mama saya didiagnosis pneumonia sejak 15 tahun yang lalu.
Mama saya selalu kontrol ke dokter spesialis paru setiap bulan. Minum obat rutin terus, Dok. Apakah pasien yang sudah minum obat rutin diharuskan juga untuk imunisasi PCV? Ya, terima kasih. Jadi kalau minum obat terus tuh bukan pneumonia saya kira ya, ada penyakit lain. Jadi pneumonia itu cuma satu course saja. Mungkin ada penyakit lain yang spesifik, misalnya pneumonia TB itu pengobatannya lama 6 sampai ya. Kalau sudah stabil, pada prinsipnya kita bisa lakukan pneumonia untuk secondary prevention supaya tidak terulang lagi dengan gejala-gejala yang lebih berat. Jadi pada kondisi tersebut konsultasikan dengan dokter parunya ya. Dan jangan lupa obat yang diberikan harus diminum ya. Kadang-kadang ini orang kita ini kebanyakan kalau udah enakan nih, udah stop obatnya. Nah, itu salah ya. Tadi yang saya katakan pada awal-awal sharing saya itu, kalau minum obat yang sembarangan, obat pneumonia atau antibiotik yang diberikan sembarangan, itu akan menyebabkan yang namanya pneumonia jamur. Kok bisa sih dok jadi jamuran? Ternyata obat-obat yang diberikan dengan tidak sesuai regimen ini akan menyebabkan flora-flora normal atau komensal ini bisa tumbuh dan ganas. Dan bisa menyebabkan yang disebut dengan mutasi. Nah, ini yang menyebabkan resistensi. Kalau dulu 60-an antibiotik itu sederhana. Tapi sekarang antibiotik jadi sangat kompleks karena adanya mutasi atau adanya resistensi kuman. Jadi contohnya gini, kita daerah itu banjir, terus kita juga kan harus berubah gimana caranya untuk survive. Kuman juga gitu, kalau ditembakin tapi nembakinya nggak benar, dia juga bisa survive. Kenapa? Dia bisa namanya mutasi, ya bisa. Jadi akhirnya pakai obat-obatan tuh nggak mempan. Nah, saya ingatkan lagi dalam forum ini, teman-teman, pemirsa, obat harus diminum sesuai indikasi. Ya, jadi ada obat bebas, ada obat terbatas atau restricted. Dan obat restricted ini nggak boleh main-main ya. Kita harus konsultasi. Kenapa? Bukan karena, ini kok dikit-dikit dokter, dikit-dikit dokter. Bukan, ini ada ilmunya ini memberikan obat-obatan ini sehingga supaya tepat sasaran dan akhirnya penderita itu dapat dikurasi atau diobati dengan lebih baik. Demikian ya, Dokter Saras. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Adit untuk jawabannya. Lanjut sekarang ke sesi kedua dari tanya jawab, masih di sesi tanya jawab ya, tapi di sesi kedua saya akan memilih peserta yang langsung mau bertanya ke Dokter Adit gitu. Jadi bukan dari kolom chat, tapi yang sudah raise hand. Dari tadi nih ada dua peserta nih yang sudah raise hand mau bertanya langsung kepada Dokter Adit. Silahkan mungkin untuk Dokter Faradiba Marichar, panitia untuk dinyalakan mikrofonnya. Untuk jadi pasien misalnya COPD, radioskopi, kemudian dengan aorta stenosis moderatus kecil, eskosa, Assalamualaikum Dokter Faradiba. Halo. Iya, Assalamualaikum. Selamat pagi Dokter Faradiba. Oke, kayaknya keluar ya barusan ya. Baik, untuk peserta yang lainnya dulu mungkin ya, Dokter Faranya masuk kembali ke dalam Zoom. Ini juga ada Daca. Boleh Bapak atau Ibu Daca nih untuk menyalakan mikrofonnya, panitia mungkin akan mau bertanya. Atau Kayaknya koneksi buruk ya Dokter Saras ya. sayanya ya dok. Nggak dengar saya juga. Oh iya, lanjut mungkin ke
Ya, Assalamualaikum, Dok. Oh iya, ini Dokter Farah nih sudah terhubung. Iya, Dok. Selamat siang, Dok. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Dok, saya Farah Dida dari Makassar, Dok. Izin bertanya, Dok. Anak saya menderita PJB asianosis dengan aorta stenosis moderat ke severe, ekstasa difusif, dan regurgitasi mitral. Dia ada riwayat dirawat di rumah sakit dengan pneumonia itu tahun lalu. Apakah masih perlu saya melakukan vaksinasi pneumonia terhadap anak saya atau eh, ada indikator lain yang perlu diperiksakan untuk dilakukan vaksinasi pneumonia, Dok? Oke, terima kasih Dokter Farah. eh jadi tadi anaknya mengalami penyakit jantung bawaan asianotik ya, ada ASB COVID dengan regurgitasi dengan riwayat pneumonia. Nah, ini perlu dilakukan vaksinasi sehingga untuk mencegah supaya tidak berulang ataupun kalau berulang dia manifestasinya tidak berat. Nah, ini gimana ya cara vaksinasinya ya? Yang penting anaknya nggak demam. Kalau anaknya nggak demam, nggak batuk, kita lakukan vaksinasi. Kalau anaknya sedang aktif infeksinya, ya kita bereskan infeksinya setelah kita baru lakukan vaksinasi. Demikian, Dokter Farah. Ya, baik Dokter Farah, apakah ada mau menanggapi lagi jawaban dari Dokter Adit? Silahkan. Jadi untuk kondisi anak dengan penyakit jantung bawaan itu juga merupakan suatu indikasi untuk vaksinasi PCV ini ya, eh, dengan ACC dari dokter yang bersangkutan. Terus lanjut lagi, mungkin Dokter Farah sudah ada tanggapan Dokter Farah? Eh, Nggak ada, Dok. Makasih banyak, Dok. Jadi Dok, tapi Dok, jadi nggak, walaupun dia memang sudah pernah ada riwayat pneumonia, memang masih. Ya. Walaupun sudah ada riwayat pneumonia, apakah vaksin Ya, tadi juga? jadi vaksin itu dipakai supaya Iya. the next course itu lebih ringan ya. Ya, berarti walaupun sudah pernah terkena penyakit pneumonia, itu tetap vaksin lagi ya, agar di ya nauzubillah min zalik kena lagi pneumonia itu akan lebih ringan gejalanya gitu. Eh, Satu lagi mungkin ya untuk yang bertanya langsung kepada Dokter Adit dari Destu Hamka. Boleh panitia untuk dinyalakan mikrofonnya? Izin dok, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini dok, saya umur 41 tahun, didiagnosanya itu MVP plus kardiomegali 2,5 tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang itu sudah 2,5 tahun itu sudah minum obat lisinopril, bisoprolol plus furosemid. Tanpa pernah ada diagnosa pneumonia. Pertanyaan saya, apakah saya bisa divaksin PCV? Terus kalau bisa, PCV-nya itu yang konjugat apa polisakarida yang sama dengan program imunisasi? Terima kasih dokter. Makasih Pak Destu, Terima sehat-sehat kasih Pak selalu ya Restu. Pak. Ya Jadi dokter. ya, kalau stabil, ini nggak ada masalah ya. Ya. Pilihan vaksin yang tersedia aja Pak. Kan saya sudah katakan tadi boleh mana dulu yang mulai sesuai dengan ketersediaan karena juga efektivitas dan efikasinya sama karena juga sama-sama juga harus nyambung ya. Yang penting adalah Bapak nomor satu harus kontrol, yang kedua minum obat teratur, yang ketiga saya mau kasih tahu kalau ada jantung bocor seperti Bapak ini, yang paling penting adalah jaga kesehatan gigi ya. Ya, giginya nggak boleh bolong. Kenapa? Jadi untuk teman-teman yang anaknya atau saudaranya atau menderita kelainan jantung dengan kebocoran, pastikan oral hygiene atau kesehatan mulutnya baik. Jadi ada satu komplikasi yang namanya infeksi pada dalam jantung ini bisa menyebabkan kejadian fatal, yaitu namanya endokarditis ya. Jadi saya ulangi lagi, selain tadi vaksin, kontrol teratur, jaga kesehatan gigi. Demikian Dokter Saras. Oh, iya dok, makasih banyak dok informasinya.
Terima kasih Pak Destu untuk pertanyaannya. Tadi di sesi 2 sudah diajukan 2 pertanyaan langsung pada Dokter Adit ya, tapi ini Dok di kolom komentar kayaknya masih banyak banget yang mau bertanya. Mungkin saya akan bacakan lagi sekitar 2 pertanyaan mungkin Dok boleh ya, karena masih banyak sekali yang ingin mengetahui nih tentang vaksinasi pneumonia ini. Ini berkaitan dengan lansia juga nih Dok, dari Dian dari Karawang. Adakah pantangan yang dilakukan lansia setelah melakukan vaksinasi pneumonia? Ya, kalau ditanya ada pantangan, nggak ada ya. Do your ordinary life. Ya, jadi yang penting ya check up teratur, dan kalau punya penyakit penyerta atau penyakit kronis terkontrol. Jadi intinya gitu. Jadi kalau penyakit jantung atau diabetes mellitus bisa disembuhkan nggak? Nggak bisa sembuh, cuman dia bisa terkontrol, bisa beraktivitas seperti ordinary people, ya. Jadi tujuan pengobatan penyakit kronis ini satu, kalau bisa menghilangkan, kalau nggak bisa menghilangkan, mengkontrol sehingga dia bisa ketemu bisa bekerja atau bisa hidup pada ordinary lives. Ya, saya kira itu Dokter Saras. Oke, begitu ya Dok ya. Eh, Terus ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya untuk di webinar pagi hari ini. Em, dari Yanu. Pak Yanu ya, Dok, untuk pneumonia pada orang dewasa, apakah serotipnya yang berbahaya tipe apa? Dan apakah bisa menular ke anak-anak? Ya, terima kasih. Jadi memang aktivasi dari serotype ini macam-macam ya. Tetapi terutama sekali yang berperan adalah immunity dari orang yang akan tertular. Ya. Jadi yang penting adalah beberapa strain yang sangat virulen itu juga akhirnya bisa bermanifestasi tidak terlalu berat bila immunity dari resipien atau dari targetnya itu baik ya. Jadi kalau ditanya bagaimana nih, apakah tergantung virulensi? Ya, jelas tergantung virulensi ya. Nah, ini dan itu tergantung berubah-berubah kan setiap saat. Nah, tapi pneumonia viral versus bakterial viral yang tidak terlalu virulen bisa berubah menjadi sangat virulen tergantung dari host atau dari penderitanya. Kalau dia imunitasnya buruk, dia akan menjadi dengan keparahannya, luarannya menjadi lebih buruk. Demikian Dr. Saras. Iya, terima kasih Dokter Adit untuk pemaparan materi dan juga diskusi dan sharing-sharing menjawab pertanyaan para peserta webinar pada pagi hari ini. Nggak kerasa ya Dok, ternyata udah hampir 1 jam lebih mungkin kita bersama nih di pagi hari ini dan em, pesertanya aktif-aktif. Jadi saya juga agak kewalahan nih karena pertanyaannya sebenarnya masih banyak banget nih Dok gitu. Apalagi tentang mungkin di sini banyak ayah bunda juga yang menonton ya. Jadi pertanyaannya juga seputar vaksin pneumonia untuk anak-anak. Mungkin nanti bisa dilakukan lagi webinar yang lebih fokus ya untuk vaksinasi PCV kepada anak-anak kita begitu. Nah, terima kasih banyak Dokter Adit untuk pemaparan materinya eh, dan juga banyak sharing-sharingnya mengenai vaksinasi dan pencegahan pneumonia ini di kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin untuk sebelum kita foto bareng-bareng nih Dok, apakah ada closing statement atau pesan-pesan untuk kita semua nih agar kita semua bisa menjaga diri dari virus pneumonia ini? Ya, terima kasih. Jadi
Saya ulangi lagi ya. The good medicine is to cure the disease, but the ideal medicine is to prevent. Jadi mencegah. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah? Tadi mulai dari health promotion, jadi promosi kesehatan. Ayah bunda, teman-teman juga harus cerdas, buka link-link, udah banyak webinar. Kemudian tadi specific protection, yang berisiko tinggi dilakukan specific protection dengan adanya vaksinasi. How to, sudah ada jadwal, silakan hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Ada rumah vaksin, ada puskesmas, ada rumah sakit, silahkan. Kemudian konsultasikan dengan dokter Anda. Saya kira dokter Anda dengan sangat senang hati akan melayani Anda, dan kami, saya Ketua Dokter Jantung Indonesia, Dokter Pipin kedua, Ketua Dokter Anak Indonesia, kita bisa jamin tidak ada dokter yang menolak memberikan penjelasan. Dan mereka dengan senang hati melayani Anda semua, termasuk dalam pertanyaan dan melakukan vaksinasi pneumokokus ini. Dan siapa yang bisa melakukan vaksin? Bisa dokter umum, bisa dokter penyakit dalam, atau dokter anak. Ya. Kemudian kalau ada keraguan, hubungi tenaga kesehatan terdekat. Ya, jangan sampai terlambat. Sayangi diri Anda dan orang-orang terdekat Anda dengan melakukan proteksi. Saya kira terima kasih. Demikian Dr. Saras. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran dari Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Adit. Dokter Adit izin sebelum Dokter Adit meninggalkan webinar pada pagi hari ini, kita foto bareng-bareng dulu ya Dok ya. Mungkin bisa teman-teman semua yang lagi kameranya dari tadi dinonaktifkan, bisa diaktifkan ya, kita foto bersama untuk mengabadikan acara pada pagi hari ini. Dari slide 1 dulu ya, ini ada 29 slide. Ada 704 peserta, masih bertambah terus, mungkin dari Sabang sampai Merauke ya, ini yang tadi sudah absen juga. Oke, kita mulai foto ya. Sudah aktif semua kameranya, siap-siap. Berikan senyum terbaiknya, oke? Ya, kita foto ya dari slide 1 dulu. 1, 2, 3. Sudah. Oke, slide 2-nya. 1, 2, 3. Banyak sekali ya. Slide 3. Slide 4. Slide 5. Slide 6. Iya, ini langsung aja ya di foto terus sama panitia nih slide-nya. Oke, sudah di slide selanjutnya 9 ke atas tidak nyala kameranya, jadi kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada Dokter Adit, Dokter Piprim, Rumah Vaksinasi dan Pfizer untuk kesempatannya untuk webinar pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya juga mau mengingatkan lagi betapa pentingnya kita untuk melindungi keluarga kita dari berbagai macam penyakit gitu. Seperti yang sudah Dokter Adit tadi jelaskan ya, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah diri mereka sendiri. Itu quotes yang paling kena sih pada pagi hari ini, ayat yang paling saya garis bawahi, karena seberapa penting sih pengubahan pola hidup kita sehari-hari, perubahan pola pikir kita sehari-hari untuk melindungi keluarga kita, khususnya pada pagi hari ini, yaitu
keluarga atau orang-orang terdekat kita yang terkena penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes untuk melakukan prevensi dari penyakit pneumonia, yaitu vaksinasi pneumonia. Begitu. Akhir kata, saya dari moderator pada pagi hari ini, dari Dr. Saras, Rumah Vaksinasi Selawi Tegal, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila selama tadi saya memandu acara ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama dong. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima mohon kasih maaf lagi banyak. ada acara lagi, jadi mohon maaf saya live ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Baik, Dr. terima Adit. kasih banyak, Terima Dokter kasih Dr. Adit. Piprim, Rumah Vaksin, Dr. Saras, dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Dokter Adit sudah bersedia meluangkan waktunya ini untuk sekitar 1 jam ya memberikan ilmunya kepada kita semua. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mulai tercerahkan ya? Sudah mulai bisa mengetahui apa nih tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan setelah ini supaya bisa melindungi diri kita dan juga keluarga kita lebih baik lagi dari berbagai macam penyakit. Jangan lupa Bapak Ibu untuk informasi lebih lanjut dan untuk webinar menarik lainnya silahkan ikuti akun Instagram @rumahvaksinasi. Karena nantinya di sana kita bisa mendapatkan informasi menarik dan juga mungkin promo-promo vaksin dari rumah vaksinasi ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk materi hari ini tentunya nanti Bapak Ibu bisa kembali menyaksikan di YouTube @rumah vaksinasi kalau misalkan ada yang mau ingin mengingat-ingat lagi atau misalkan ingin dibagikan kepada rekan-rekan atau misalkan untuk saudaranya. Karena memang ilmu sebaik-baiknya adalah untuk disebarluaskan ya, supaya kita sama-sama belajar. Dan untuk link presensi bagi peserta yang sudah bertanya, nanti link presensinya akan dibagikan oleh tim panitia di akhir acara. Jadi setelah nanti penutupan ada penayangan video dan Bapak Ibu bisa mengisi link presensi ketika video berlangsung karena videonya juga agak panjang ya. Jadi nanti setelah penutupan ini akan ada link presensi di kolom chat dan Bapak Ibu bisa mengisi link presensinya di selama video berlangsung. Bagaimana Bapak Ibu sudah merasa puas dengan acara hari ini? Semoga kita semua bisa tetap menjaga kesehatan dengan baik dan tidak hanya menjaga diri kita, tapi juga keluarga kita. Sekian kami tutup acara hari ini. Sampai jumpa di acara webinar Rumah Vaksinasi berikutnya ya Bapak Ibu, karena tentunya tidak kalah menarik info-info yang akan diberikan setelah ini. Saya Rashida Isma, selaku pembawa acara undur pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mewakili panitia yang bertugas undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama merupakan pilar utama kehidupan kita. Dan menunaikan ibadah haji merupakan pilar utama dalam agama Islam. Umat Muslim di seluruh dunia menantikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Pertemuan massal. Setiap pertemuan massal dapat memiliki efek jangka panjang untuk kesehatan. Ibadah haji merupakan salah satu pertemuan massal terbesar di seluruh dunia. Ibadah haji diikuti oleh kurang lebih 3 juta umat Muslim dari seluruh dunia. Pertemuan massal merupakan risiko untuk penularan penyakit infeksi di antara jemaah haji. Dan merupakan salah satu penyebab utama rawat inap di rumah sakit. Tidak hanya ke sesama jemaah haji, infeksi dapat menyebar ke negara asal mereka dan menular ke orang-orang di sekitar. Pneumonia adalah penyakit umum dan mengancam jiwa yang terus menjadi masalah utama kesehatan di dunia, terutama di kalangan lansia yang hendak menunaikan ibadah haji. Penyakit pernapasan menyumbang 39% jemaah masuk rumah sakit selama ibadah haji, dengan pneumonia sebagai penyebab utama. Juga merupakan penyebab utama penyakit kritis perawatan di ICU selama ibadah haji. Penyakit penyerta, atau umum dikenal dengan istilah komorbid, dapat meningkatkan risiko terkena penyakit pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pneumococcus. Sebagai contoh,
Pasien diabetes memiliki kemungkinan 2-5 kali lebih besar terkena infeksi pneumonia invasif akut. Pasien yang memiliki penyakit jantung kemungkinan 3-7 kali lebih besar terkena infeksi pneumonia invasif akut. Pasien yang memiliki penyakit paru-paru, termasuk penyakit paru obstruktif kronis dan asma, memiliki kemungkinan 5-17 kali lebih besar terkena infeksi pneumonia invasif akut. Kita perlu melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pneumococcus ini. Edukasi ini perlu disebarluaskan untuk mencegah penularan penyakit. Mari lakukan tindakan pencegahan dengan melakukan vaksinasi. Salah satunya, vaksin pneumonia direkomendasikan bagi jemaah 50 tahun ke atas yang akan berangkat haji. Beberapa negara di dunia, seperti Abu Dhabi dan Malaysia, juga merekomendasikan vaksinasi pneumonia bagi jemaah haji. Satgas Imunisasi Dewasa Perkumpulan Dokter Penyakit Dalam di Indonesia merekomendasikan untuk melakukan vaksinasi vaksin pneumonia bagi seluruh calon jemaah haji dan umroh berusia 50 tahun ke atas. Hal ini perlu diperhatikan agar vaksinasi telah memberikan proteksi sebelum jemaah haji dan umroh berangkat. Bila belum pernah mendapatkan vaksin pneumonia sebelumnya, dianjurkan untuk diberikan vaksin pneumonia terlebih dahulu bagi orang dewasa berusia 50 tahun ke atas. Mari sebarluaskan apa itu penyakit pneumonia dan cara mencegah pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pneumococcus. Dukung upaya pencegahan penyakit menular selama ibadah haji. Dan mari dukung upaya perjalanan ibadah haji yang aman.